Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait penggunaan Castcraft. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membuka laman Castcraft di castcraft.com. Dan ini adalah tampilan laman Castcraft. Apabila sudah memiliki akun, kita bisa langsung klik login. Dan apabila belum memiliki akun, kita klik sign up. Dan di sini kita asumsikan bahwa kita belum login atau belum memiliki akun sama sekali. Oke, langsung saja diklik sign up. Kemudian terdapat pilihan sebagai student maupun parent. Di sini kita klik student. Dan kemudian kita masukkan student code yang sudah diberikan. Kita klik next. Nah, kemudian di sini terdapat pilihan untuk sign up menggunakan akun Google, Fastlink, Fiverr, ataupun langsung menggunakan username. Kita bisa melakukannya dengan langsung menggunakan username. Nah, di sini kita membuat username. Kemudian kita klik next. Kemudian kita membuat password. Kita klik dan start playing. Nah, setelah masuk di laman Welcome to Castcraft, kita langsung klik continue aja, atau kalian bisa membaca deskripsi. Kita langsung klik get start. Kita klik yes. Kemudian di sini ada pilihan untuk memilih karakter. Di sini ada 3 karakter utama, yaitu Guardian, Healer, maupun Mage. Di sini kalian bisa menentukan karakter kalian dengan berdiskusi di dalam kelompok kalian apabila sudah memiliki kelompok untuk menentukan siapa yang menjadi Guardian, kemudian Healer, kemudian Mage. Guardian sendiri atau pelindung adalah karakter yang memiliki kekuatan untuk melindungi karakter lainnya. Kemudian healer atau penyembuh adalah karakter yang dapat memberikan hati mereka kepada anggota karakter lainnya. Kemudian mage atau penyihir merupakan karakter yang dapat menukarkan powers mereka dan dapat memberikannya kepada anggota lainnya. Nah, apabila masih bingung, kalian bisa klik manapun dan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Misal kita memilih Guardian. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kita memilih wajah untuk karakter kita. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini kita sudah memiliki karakter kita sendiri. Kemudian langsung kita klik start. Nah, ini adalah tampilan dari karakter dashboard. Sebelumnya, karakter itu tidak bisa untuk kita ubah lagi, sehingga hanya dosen maupun yang memiliki akun yang bisa untuk mengubah karakter. Jadi kalian pribadi tidak bisa mengubah karakter kalian dan kalian bisa memberitahu saya maupun dosen kalian masing-masing untuk mengubah karakter kalian. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari karakter dashboard yang akan kita pelajari nanti. Kita langsung masuk saja
Di bagian quest, di bagian kiri, di sini terdapat lambang, terdapat logo quest. Kita langsung klik saja untuk kita mempelajari Classcraft lebih lanjut. Nah, ini adalah 5 episode dari Classcraft yang akan kita pelajari. Di sini kita akan mempelajari terkait E0 wawasan Gundala yang berisi penjelasan lebih lengkap terkait cara penggunaan Classcraft. Kita klik. Nah, ini merupakan deskripsi atau cerita yang akan kita ikuti, yaitu terkait Gundala, panggilan pahlawan proyek. Nah, selamat datang di Gundala Agile Project on Fire, sebuah perjalanan epik dalam mengasah kemampuan manajemen proyek Anda. Diilhami oleh kecepatan, ketangkasan, dan semangat penuh aksi yang menjadi ciri khas sang pahlawan Gundala. Bersiaplah untuk meresapi makna mendalam di balik filosofi dan prinsip-prinsip Agile. Karena Anda tidak hanya akan menjadi pengguna metodologi ini, melainkan seorang pahlawan yang memahami dan menerapkan esensinya. Siapkan diri Anda untuk menjadi pahlawan proyek yang tak kenal lelah dan selalu siap menghadapi tantangan. Gundala dalam dunia manajemen proyek Agile menunggu Anda. Kemudian kita klik Start Quest. Nah, di sini terdapat quest-quest yang akan kita selesaikan nanti. Setelah terbuka dari quest pertama, yaitu panggilan pahlawan proyek, akan terbuka quest kedua, yaitu membuka legenda Gundala Agile. Klik. Di sini terdapat story yang bisa kalian baca. Selamat datang pahlawan proyek baru, kamu telah terpilih untuk menjadi bagian dari legenda Gundala Agile, di mana keberanian dan kecepatan menjadi kuncinya. Misi puncak petualanganmu untuk menguasai capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPM-KMPA 1000 Gold Pieces, seperti yang diamalkan dalam mata kuliah ini oleh pahlawan kami Gundala. Nah, di sini terdapat CPMK yang akan kalian selesaikan. Seperti yang pertama itu adalah Genggam Filosofi Agile selama 4 minggu dan kalian harus mengumpulkan sebanyak 100 EP. Kemudian yang kedua, melakukan siklus hidup Agile yang diselesaikan selama 3 minggu atau kalian akan mendapatkan 90 EP. Kemudian yang ketiga adalah teknik Agile dalam aksi selama 4 minggu yang akan kalian dapatkan yaitu 100 EP. Yang keempat, pimpin proyek dan keberanian selama 4 minggu di mana akan mendapatkan 110 EP. Yang kelima, matangkan keberanianmu selama 1 minggu yang akan mendapatkan 250 EP. Jadi EP di sini itu bisa dikategorikan sebagai gold pieces yang akan kalian dapatkan nanti. Kemudian kita klik continue. Di sini ada task yang akan kalian selesaikan. Kita baca, task pada quest ini, para pahlawan proyek diminta submit pada asesmen misi dan harapannya selama mengikuti mata kuliah ini. Komentar dan pertanyaan dapat disampaikan melalui discussion. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan misi dan harapan kalian selama mengikuti mata kuliah. Dan kalian bisa menuliskannya di bagian discussion. Di bagian sini kita bisa menulis misi dan harapan kita untuk mengikuti mata kuliah ini. Jadi bebas ya pengisiannya. Dan setelah kita mengisi misal sudah kita send, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kita menyelesaikan task ini, kita klik task complete. Kemudian terbuka quest baru, yaitu navigasi game, yang akan menjelaskan terkait fitur-fitur yang ada di RPG atau yang ada di Classcraft. Selamat datang di navigasi game. Sebelum kalian memulai eksplorasi mendalam tentang penggunaan RPG ini dan ekosistem permainannya, mari pahami dasar-dasar navigasi yang akan memandu perjalanan kalian di dunia magis ini.
Nah, kalian dalam kelas ini itu menggunakan games yang berbasis learning role-playing game atau RPG. Saat bermain, kalian diminta untuk mendapatkan poin pengalaman atau experience point atau XP atas perilaku baik Anda. Poin pengalaman yang cukup memungkinkan Anda untuk mendapatkan level tertentu. Setiap kali Anda naik level, Anda mendapatkan satu kristal. Dengan kristal, Anda dapat menggunakan kekuatan yang menjadi hak istimewa Anda seperti dalam kehidupan nyata. Jadi di sini poin utamanya adalah kalian mencari experience point sebanyak-banyaknya melalui perilaku maupun menyelesaikan quest-quest yang akan diberikan nanti. Nah, experience point ini akan digunakan untuk kalian bisa naik level dan mendapatkan kristal yang bisa digunakan sebagai kekuatan kalian nantinya. Nah, saat level Anda bertambah, Anda juga akan mendapatkan kekuatan baru dan memperoleh kepingan emas atau gold pieces yang dapat dibelanjakan untuk membeli berbagai perlengkapan yang Anda inginkan. Jadi, di sini kita mengumpulkan experience point dan mendapatkan kekuatan baru. Selain itu, kita juga mendapatkan kepingan emas atau GP yang dapat kita gunakan untuk membeli perlengkapan seperti fitur-fitur yang kita gunakan untuk karakter kita. Nah, di sini itu ada tutorial terkait membuat akun. Jadi karena kita sudah login, kita langsung skip saja ya. Nah, kita langsung klik continue. Nah, di sini ada task yang berisi, mengingat mata kuliah ini berbasis RPG, kalian diminta untuk menelusuri peta fitur berbentuk gamification. Nah, gamification adalah penerapan konsep bermain game sebagai strategi pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk memanfaatkan elemen games yang didesain pada kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan. Upaya penerapan gamification dalam fitur RPG ini dimaksudkan akan tidak mengurangi capaian pembelajaran itu sendiri. Lebih dari itu, untuk meningkatkan ketertarikan, keterlibatan, kolaboratif antar kalian, dan pembinaan sikap-sikap positif, serta efektif dan produktif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan tentu dapat memperkaya pengalaman pembelajaran. Nah, adapun gamification dalam pembelajaran ini yang harus kalian ikuti, yaitu ada karakter, location, flora dan fauna, points, mantra dan pantangannya atau rules. Nah, semua elemen di atas telah dibuatkan masing-masing dalam quest agar pembahasannya lebih detail dan manfaatkan bagian discussion atau diskusi untuk share pemahaman dalam games ini bersama teman-teman Anda sekelas. Jadi kita bisa memanfaatkan bagian diskusi untuk saling memberikan pemahaman dan saling berdiskusi dengan teman-teman sekelas. Nah, kita langsung saja di task complete. Nah, seperti yang tadi dijelaskan pada navigasi game, kita akan belajar terkait points, background, location, quest, dan karakter. Nah, kita bisa klik satu persatu ini untuk mempelajari dari masing-masing. Kita mulai dari karakter. Nah, di awal kita sudah memilih karakter kita masing-masing. Jadi, karakter di sini merupakan representasi pemain di dalam permainan. Biasanya, karakter ini itu berupa gambar animasi yang dapat dikustomisasi sesuai dengan keinginan pemain. Penggunaan karakter juga menjadi identitas pemain saat bersosialisasi dalam lingkungan permainan. Jadi, kita bisa mengcustom karakter kita sesuai dengan gold pieces ataupun experience point yang akan kita dapatkan nanti. Nah, karakter di kelas. Jadi, ada 4 macam karakter di kelas, yaitu ada Explorer. Jadi, Explorer di sini adalah karakter yang umum dan belum memiliki kekuatan apapun. Jadi, kekuatannya itu masih umum dan tidak memiliki kekuatan khusus. Nah, di sini Explorer hanya memiliki akses ke kekuatan universal atau kekuatan yang semua karakter itu memiliki. Nah, artinya setiap orang di kelas akan memiliki akses terhadap kekuatan ini apapun kelasnya. Mereka itu dapat memiliki 3 set perlengkapan terpisah yang dapat Anda beli dengan potongan kelas. Nah, kemudian selanjutnya kita mengenal Guardians.
Nah, Guardians adalah penjaga dan pelindung. Mereka memiliki baju besi yang berat dan perisai magis untuk melindungi diri mereka sendiri dan sekutu dari bahaya. Nah, dalam permainan ini, Guardian itu adalah karakter yang paling kuat dengan 10 hati. Tetapi mereka memiliki kristal yang relatif sedikit. Jadi, Anda harus berpikir matang sebelum menggunakan kekuatan ini. Nah, kekuatan ini dapat menjadi sebuah kekuatan Guardian untuk melindungi dan mencegah sekutunya kehilangan hati. Jadi itu adalah kemampuan dari Guardian. Nah, saat menggunakan kekuatan Guardian, Anda menerapkan maksimal 4 kristal ke satu atau lebih rekan satu tim. Kristal ini digunakan terlebih dahulu, bukan setelah rekan satu tim Anda terkena kerusakan hati. Maksudnya di sini adalah Guardian itu akan langsung memiliki 10 hati sekaligus. Nah, kemudian dia juga memiliki kristal yang dapat digunakan untuk membagikannya kepada rekan timnya sendiri apabila mereka terkena kerusakan hati atau hati mereka sudah habis. Jadi, Guardian ini dapat membagi kristal mereka, artinya dapat memanfaatkan kristal mereka untuk memberikan hati kepada rekan tim mereka. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada healers. Nah, healers ini artinya penyembuh. Jadi, healers ini rata-rata memiliki hati dan jumlah kristal yang sama. Nah, tujuan mereka dalam tim adalah memastikan rekan satu timnya selalu memiliki hati yang banyak agar tidak terjatuh. Mereka juga melindungi rekan satu timnya dari konsekuensi negatif karena kehilangan seluruh hati. Nah, oleh karenanya, mereka memiliki karakter penting untuk keseimbangan tim di saat ini dan kemudian hari. Jadi, artinya, healers ini memiliki jumlah hati dan kristal yang sama. Dan healers dapat memberikan hati mereka kepada masing-masing anggota tim. Jadi, apabila ada anggota tim yang hatinya habis, si healers ini dapat membantu. Kemudian, selanjutnya adalah mage. Nah, mage ini atau penyihir merupakan salah satu karakter yang memiliki hati paling sedikit namun memiliki kristal paling banyak. Yang berarti mereka dapat menggunakan kekuatannya lebih sering dibandingkan Guardian dan healers. Dalam tim, mereka memastikan cadangan kristal kan satu timnya tetap tinggi sehingga semua orang dapat menggunakan kekuatan mereka. Maksudnya di sini adalah karena mage ini memiliki kristal paling banyak, dia dapat memberikan kristalnya kepada anggota tim lainnya. Nah, seperti itu. Jadi, kesimpulannya adalah ada 3 karakter utama yang memiliki kekuatan khusus, yaitu ada Guardian yang dimana dia memiliki banyak hati namun sedikit kristalnya. Kemudian ada healers yang dia memiliki rata-rata kristal dan hati yang sama. Dan yang terakhir adalah mage yang dimana dia memiliki kristal paling banyak dengan hati yang paling sedikit. Jadi dalam memilih karakter, kalian harus berdiskusi bersama kelompok kalian siapa yang akan menjadi Guardian, healers, dan mage agar keseimbangan dalam kelompok kalian tetap terjaga. Apabila ingin mempelajari karakter lebih lanjut, kalian bisa menonton di video YouTube yang sudah dilampirkan. Apabila sudah lengkap, kita klik continue. Nah, di sini diminta untuk memilih karakter. Jadi pada saat awal pembuatan akun, kita diminta untuk membuat karakter. Nah, karena kita sudah memilih karakter, kita tidak dapat mengganti karakter lagi. Tapi kalian dapat mengganti karakter dan memberitahu dosen maupun saya untuk mengganti karakter kalian. Jadi kalian bisa menggantinya dengan memberitahu kami, kemudian kami akan membantu untuk mengganti karakter kalian sesuai dengan keinginan. Dan apabila sudah tercapai keseimbangan kelompok, yaitu misal ada Guardian, mage maupun healer yang seimbang, jadi di situ bisa dikatakan bahwa kelompok kalian itu bisa seimbang seperti itu. Nah, setelah kalian memiliki karakter,
kalian diminta untuk membuat sebuah postingan terkait karakter kalian. Jadi misal kalian memilih guardian, maka kalian seolah-olah menunjukkan kalian itu guardian dengan memanfaatkan benda-benda di sekitar kalian untuk menjadi seorang guardian. Seperti ini contohnya. Misal ini merupakan seorang guardian yang memiliki tongkat, kemudian memiliki pelindung dan lain sebagainya. Jadi kalian seolah-olah menjadi karakter kalian sendiri-sendiri, seperti itu. Dan tugas ini kalian upload di bagian discussion. Jadi di sini kalian bisa mengupload terkait karakter kalian masing-masing dan harus menampilkan wajah, dan kalian bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar kalian. Seperti itu. Dan apabila kalian sudah melakukannya, kalian akan mendapatkan poin tambahan sehingga kalian dapat memiliki poin yang lebih banyak. Dan apabila kalian sudah menyelesaikan misi ini, kita klik tes complete. Nah, kemudian kita klik quest. Jadi, quest adalah alat yang sangat ampuh untuk mempersonalisasi pembelajaran akademis dan sosial emosional berdasarkan cerita. Melalui fitur quest, Anda akan mengenali pembelajaran apa dalam sebuah petualangan atau perjalanan yang dapat Anda kendalikan secara penuh untuk memperkaya pengalaman. Nah, quest ini dapat membantu sebagai insentif untuk keterlibatan, motivasi, dan kolaborasi di kelas. Kemudian penyusunan jalur yang bercabang sesuai pembelajaran personal yang Anda inginkan. Ketiga, pembiasaan perilaku positif yang lebih kuat terintegrasi dalam pembelajaran. Yang keempat, tingkat kemajuan belajar dan umpan balik yang berarti mengenai kerja Anda. Yang kelima, tambah portofolio dan pengalaman melalui penyelesaian berbagai tantangan yang ada dalam quest. Dan yang terakhir, dukung motivasi intrinsik dengan memberikan nilai lebih pada karakter, hewan peliharaan, dan points. Nah, saat pertama kali membuka misi, kalian akan dihadapkan pada seluruh peta tertutup kabut kecuali satu tempat, yaitu introduction. Jadi sebelumnya kita kan sudah masuk di E0 tentang wawasan Gundala, yang dimana di sini tuh apabila kita belum menyelesaikan salah satu quest, maka akan terdapat kabut. Jadi apabila sudah membuka quest, akan terdapat quest-quest lainnya yang harus kita selesaikan. Nah, setiap quest atau tantangan akan berisi 4 hal di sini, yaitu ada story, task, assessment, discussion. Jadi kita mengenal story, task, assessment, maupun discussion. Nah, story ini yaitu elemen cerita dalam quest, petualangan, atau perjalanan, dan ini harus diperiksa selalu karena terkadang berisi informasi penting yang mesti Anda ketahui. Kemudian ada task, dan di sini adalah bagian terpenting dari tantangan ini yang memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan tantangan yang ada. Mungkin kalian disuruh untuk membuat video atau untuk menonton video, menyelesaikan quiz atau apapun itu yang diminta di dalam task. Kemudian assessment. Nah, terkadang kalian akan diminta menyerahkan tugas seperti menjawab kuis atau menulis beberapa kata tentang suatu topik. Nah, di sini tugas-tugas tersebut kalian kumpulkan di dalam assessment. Dan yang terakhir adalah discussion, di mana dalam diskusi ini kalian dapat bertukar pikiran dengan teman sesama sekelas dan pengampu tentang tantangan terkait. Nah, setelah Anda menyelesaikan suatu tantangan berikutnya akan otomatis muncul di peta dan menghilangkan kabut di sepanjang jalan, seperti yang kita lakukan tadi. Nah, ada tantangan yang bisa Anda selesaikan secara sendiri, maupun ada yang tidak. Nah, Anda bisa melihatnya pada logo biru ini ya. Jadi, saat mengerjakan tantangan secara mandiri, klik tombol selesaikan task untuk melanjutkan ke task berikutnya setelah Anda siap. Jangan lupa untuk menutaskan task apapun yang diinstruksikan. Nah, jadi untuk tantangan itu ada petir biru pada icon tujuan ini, yang berarti ini tantangan dapat diselesaikan secara mandiri. Seperti itu. Nah,
Nah, untuk tantangan lain, kemajuan Anda perlu dievaluasi oleh pengampu mata kuliah. Mereka memutuskan apakah Anda memenuhi harapan atau tidak. Nah, bisa menyerahkan tas Anda dan klik tombol tas selesai, tetap tas, dan tunggu evaluasinya. Jadi apabila terdapat tanda ini, kalian akan bisa melihat quest berikutnya. Dan apabila tidak ada logo ini, maka pengampu itu harus memverifikasi atau mengevaluasi tas ataupun asesmen yang diberikan. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah menyerahkan tugas. Nah, kemajuan dalam misi itu mudah, tetapi menyelesaikan tas, nah itulah bagian sulitnya. Nah, saat suatu tantangan mengharuskan Anda menyerahkan tas, Anda akan melihat tab tambahan pada tangan tersebut yaitu asesmen. Jadi apabila dalam teks itu diminta untuk mengumpulkan, maka terdapat laman asesmen. Nah, elemen utamanya ada reward, batas waktu, kemudian batas waktu lebih awal, umpan balik, dan tugas. Jadi, reward ini adalah hadiah yang akan Anda peroleh jika menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, batas waktu di sini adalah batas akhir Anda menyerahkan tas atau deadline yang akan diberikan nantinya. Kemudian, batas waktu lebih awal. Nah, batas waktu lebih awal ini memungkinkan kalian mendapatkan poin tambahan. Jadi, untuk batas waktu dan batas waktu lebih awal sendiri itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Jadi, apabila kalian lebih awal menyerahkannya, kalian akan mendapatkan poin tambahan. Itu. Kemudian, ada umpan balik, yang dimana pengampu itu dapat memberikan feedback terhadap tugas kalian. Kemudian yang terakhir adalah tugas itu sendiri, yang dimana dapat melampirkan file yang dapat diperiksa melalui tab Start dan menyerahkan jenis tas yang diminta. Jadi sesuai dengan apa yang diminta, maka itu yang diserahkan. Nah, klik di kotak tes untuk memulai mengetik tas Anda di editor. Dan Anda dapat memformat tes, menyematkan video, gambar, tautan, tabel, atau persamaan sesuai kebutuhan untuk menyerahkan file tertentu. Nah, seperti menyerahkan atau mengumpulkan tugas pada umumnya saja ya. Nah, jika akun Anda itu terlalu dengan Google, Anda akan dapat membuat dokumen Google untuk tugas Anda. Jadi, karena tadi kita menggunakan username, jadi kita tidak bisa melakukannya dengan Google, tapi kita bisa menambahkan akun Google kita ke dalam Cascraft ini. Nah, kemudian jika Anda perlu berhenti mengerjakan tas untuk kembali lagi, nanti klik tombol simpan draft, dan setelah draft Anda disimpan, Anda akan melihat tombol berubah menjadi draft disimpan. Jadi, apabila kalian kurang yakin terkait asesmen yang akan kalian kumpulkan, kalian bisa menyimpannya sebagai draft terlebih dahulu, kemudian yang akan disubmit nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian ada tes Google Quiz, yang dimana di sini pengampu dapat membuat tes quiz Google untuk Anda selesaikan langsung di RPG. Jadi di sini itu berbasis Google Form yang dapat kalian selesaikan. Nah, si kuisnya seperti ini, seperti Google Form pada umumnya. Nah, tapi dalam hal ini kita dapat mengirimkan tes atau mengumpulkan Google Form kita hanya sekali saja, ataupun itu sesuai dengan pengampu masing-masing apabila mengizinkan untuk mengumpulkan lebih dari sekali. Nah, bagian berikutnya adalah discussion yang sudah di-mention sebelumnya, yaitu terkait sebuah fitur diskusi untuk membicarakan tantangan dengan sesama teman sekelas. Jadi bagian untuk diskusi bersama teman-teman, seperti itu. Nah, di sini pengampu dapat memberikan komentar atau dapat melamporkan apabila terdapat kalimat atau dapat komentar di bagian discussion yang tidak sesuai dengan kaidah seperti itu, dan itu dapat mengurangi poin kalian. Bila sudah jelas, kita klik continue. Nah, kemudian tantangannya adalah kalian di sini kan sudah mulai mempertimbangkan apakah akan ikut kelompok yang biasa-biasa saja ataupun cari perjalanan petualangan yang pendek-pendek saja.
Jadi dalam hal ini itu terdapat bagian yang bercabang yang dimana disitu dapat menyesuaikan pembelajaran kalian. Dan apabila kalian sudah mengerti tentang materi, kalian bisa memilih cabang yang lebih pendek untuk menyelesaikan task atau quest. Dan apabila kalian belum mengerti materi sama sekali, kalian bisa mengikuti di cabang yang paling panjang. Apabila kalian sudah paham, di sini kalian diminta untuk di bagian diskusi untuk bebas untuk memberikan komentar seperti itu. Apabila sudah jelas, kita klik task complete. Kemudian bagian berikutnya adalah location. Nah, location di sini merupakan destinasi-destinasi yang ada dalam permainan ini, yang mungkin bisa kalian baca sendiri ya, terkait Ngarai Windruk, kemudian ada Pantai Hijau, dan lain-lain. Dan apabila kalian ingin mempelajari lebih lanjut, kalian bisa klik di bagian sini. Kita klik continue. Nah, di sini apabila kalian sudah membaca terkait destinasi yang kalian suka, kalian dapat memposting atau dapat memberikan komentar kalian terkait destinasi favorit kalian di bagian discussion. Apabila sudah melakukannya, kita klik task complete. Nah, bagian berikutnya adalah background, atau di sini diberikan penjelasan terkait flora dan fauna. Nah, di sini bisa kalian baca sendiri juga. Misal ada Zarkos, kemudian ada Tequin, kemudian ada Eteria, Sprite, dan lain sebagainya. Jadi bisa kalian baca juga di bagian ini. Nah, apabila sudah jelas, kita klik continue. Dan kalian juga bisa melakukan hal yang sama seperti memposting kira-kira flora dan fauna favorit kalian itu apa sih gitu di bagian discussion. Nah, berkemungkinan apabila kalian memposting sesuai dengan permintaan di task di bagian discussion, kalian akan mendapatkan poin tambahan. Apabila sudah, kita klik task complete. Nah, di bagian berikutnya adalah points atau scoring. Dan ini adalah bagian penting untuk penilaian kalian. Nah, kan biasanya dalam satu game itu kita harus mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, pada RPG ini, poin dikumpulkan sepanjang permainan atau sepanjang quest. Nah, selama permainan, Anda bisa melihat poin yang Anda miliki di dashboard gambar di atas. Jadi nanti kita pelajari lebih lanjut ya terkait karakter dashboard ini. Jadi di sini ada yang namanya heart point atau hati yang berguna untuk mencegah perilaku yang tidak seharusnya dilakukan pemain. Saat pemain berperilaku buruk, hati akan terkurangi dari karakternya. Dan hal ini untuk mencegah perilaku buruk pemain tanpa langsung menghukumnya. Ketika hati benar-benar habis, pemain akan mempunyai konsekuensi yang disebut plates. Jadi hati ini seolah-olah diibaratkan sebagai nyawa kalian. Nah, nyawa di sini atau hati sendiri ini apabila habis, maka kalian akan memiliki konsekuensi yang disebut plates atau hukuman. Nah, hukuman di sini itu biasanya itu berisi tantangan yang harus kalian selesaikan untuk memulihkan hati kalian, dan ini bisa disesuaikan dengan mampu kalian masing-masing. Kemudian berikutnya ada action points atau kekuatan. Nah, di sini kita bisa menyebutnya sebagai kristal, yang merupakan kemampuan luar biasa yang memberi pemain hak istimewa khusus dalam permainan. Seperti yang dijelaskan tadi, masing-masing karakter itu memiliki kristal yang berbeda-beda jumlahnya. Dan itu bisa didapatkan apabila kalian naik level lebih lanjut. Nah, kalian bisa menggunakan kristal kalian untuk menukarkannya dengan kekuatan yang kalian inginkan. Kemudian ada experience point atau XP atau poin pengalaman yang mewakili pertumbuhan pemain dalam game, yang artinya semakin banyak pemain memperoleh XP, semakin tinggi level mereka di RPG. Jadi XP ini bisa digunakan untuk kalian bisa naik level ke level berikutnya. Dan yang terakhir adalah gold pieces atau potongan emas yang memungkinkan pemain membeli perlengkapan dalam game untuk menjadikan karakter unik mereka. Nah, GP ini dapat digunakan untuk membeli fitur-fitur atau perlengkapan untuk karakter kalian masing-masing. Nah, kalian harus bisa memikirkan dan memanfaatkan GP ini dengan sebaik-baiknya, karena
karena GP ini akan dijadikan nilai akhir untuk mata kuliah ini. Seperti itu. Nah, apabila sudah jelas, kita klik continue. Dan di sini ada quest yang diberikan. Dalam setiap quest itu terdiri atau tersedia sebanyak 1000 XP, dan poin XP sebanyak ini itu dibutuhkan untuk menaikkan level permainan. Jadi apabila ingin naik level, kalian harus mengumpulkan XP sebanyak 1000 poin. Nah, kemudian jumlah EP pada setiap quest disesuaikan dengan kompleksitas dan durasi capaian pembelajaran pada quest terkait. Total EP di jalur utama V dan X maksimal berjumlah 650 EP. Nah, jumlah HP dan AP disesuaikan dengan aturan permainan. Jadi, untuk mendapatkan HP dan AP ini, sesuai dengan kamu masing-masing ingin menambahkan ini ke kalian atau tidak. Nah, di sini Anda diminta untuk posting di bagian diskusi tentang strategi menambah poin yang akan Anda ambil. Jadi, di sini diminta untuk melakukan atau untuk menuliskan strategi kalian untuk bisa mendapatkan XP sebanyak-banyaknya dan GP sebanyak-banyaknya di bagian discussion ya. Dan apabila kalian sudah menyelesaikan hal ini di bagian discussion, kalian klik task complete. Nah, kemudian yang terakhir yaitu apabila kalian sudah mempelajari semuanya, kalian bisa disebut sebagai master pengguna RPG. Nah, di bagian sini kalian akan mempelajari RPG lebih dalam lagi, yaitu dengan cara memanfaatkan ekosistem permainan ini untuk memaksimalkan pembelajaran dan motivasi di kelas. Nah, rules-nya ada apa aja? Jadi, quest adalah tantangan yang harus Anda selesaikan agar Anda bisa menyelesaikan tantangan berikutnya. Setiap Anda akan menyelesaikan tantangan tersebut, bacalah dengan teliti instruksi dan reward yang ada. Bisa saja quest memiliki due date untuk submit task, atau memiliki bonus reward bila Anda lebih dahulu submit task dari tanggal tertentu atau early date. Reward quest bisa berupa poin positif, 0, atau bahkan negatif. Jadi, kalian di sini itu setiap quest itu entah itu memiliki due date atau tidak sama sekali. Jadi, harus diperhatikan baik-baik. Nah, apabila kalian sudah menyelesaikan hal itu, kalian akan mendapatkan reward. Dan reward di sini itu bisa berupa poin positif, 0, ataupun negatif. Nah, kemudian yang kedua, quest itu terdiri dari beberapa topik yang berfungsi untuk asesmen kemampuan diri terkait topik tertentu. Nah, tipe topik yang bisa berupa case atau pertanyaan yang mesti didiskusikan, atau berupa asesmen yang mesti diselesaikan. Jadi, topik itu bisa berupa case, yaitu seperti ini, ada task, yang dimana kalian diminta untuk melakukannya di discussion, dan kalian bisa melakukannya di discussion, ataupun berupa assessment yang harus kalian selesaikan. Nah, di sini ada dua tipe topik dalam quest, yaitu topik individu tanpa kode dan topik tim kelompok atau kode grup. Nah, topik individu artinya setiap pemain minimal sekali submit atau replay dari submit pemain lain. Nah, topik tim atau kelompok artinya setiap kelompok cukup sekali submit topik yang diwakili salah satu anggota kelompoknya yang ditunjuk dan wajib memberikan feedback dari submit kelompok yang lain. Nah, feedback anggota kelompok diberikan kepada kelompok yang berlainan dan boleh berisikan saran, sanggahan, masukan, perbaikan, dan sebagainya yang harus direspon oleh kelompok terkait. Jadi, di sini apabila masing-masing dari kalian submit tugas sesuai yang diperintahkan di bagian task, kalian dapat berkomentar atau dapat memberikan feedback. Dan apabila task tersebut di bagian discussion, kalian dapat memberikan komentar kalian di bagian discussion. Keempat, diskusi dalam setiap quest ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan komunikasi diri Anda. Untuk itu, lakukanlah diskusi sebaik-baiknya pada bagian yang telah disediakan dan hilangkan mindset untuk sekedar mencari poin atau nilai. Jadi kita harus menghilangkan mindset kita, yaitu dengan berdiskusi sebanyak-banyaknya dan melupakan atau menghilangkan mindset untuk sekedar mencari poin atau nilai. Yang kelima, lakukan diskusi sebagaimana ketika Anda berdiskusi bersama teman-teman lainnya di sebuah ruangan yang sama. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan seolah-olah kalian ini berada di satu tempat yang sama. Yang keenam, hindari posting diskusi yang hanya ingin menunjukkan Anda aktif dalam bagian discussion.
seperti mantap, bagus, detail sekali, inspiratif, telah memberi jawaban terstruktur. Jadi kalian harus bisa memberikan komentar yang secara yang panjang gitu, yang dimana hal ini itu tidak umum. Jadi kalian bisa memberikan komentar yang bersifat subjektif. Nah, kemudian ada poin sistem atau sistem penilaian kalian. Nah, di sini ada dua penilaian, yaitu bersifat ada dua penilaian perilaku, yaitu positif dan negatif. Nah, perilaku positif di sini bisa kalian baca sendiri, yang dimana masing-masing dari perilaku positif ini akan mendapatkan XP dan EP. Sedangkan perilaku negatif di sini akan mengurangi hati kalian. Nah, konsekuensinya adalah atau rules yang dapat kalian ikuti. Apabila menjawab dengan benar, kalian akan mendapatkan bonus seperti ini. Dan apabila negatif, kalian akan dikurangi XP dan EP-nya. Jadi harus dibaca dengan teliti ya. Jadi ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah yang bagian paling penting terkait konversi nilai. Yaitu yang sudah dijelaskan tadi terkait poin-poin apa saja dalam Classcraft. Di sini JP ini berfungsi untuk konversi nilai kalian dalam mata kuliah ini. Yaitu seperti apabila sudah mendapatkan 1000 EP, kalian akan mendapatkan A. Kemudian 890, kalian akan mendapatkan AB. 767, kalian akan mendapatkan B. Kemudian 708, kalian akan mendapatkan BC. Dan 650, kalian akan mendapatkan C. Nah, kalian bisa membacanya ini lebih lanjut terkait penilaian atau terkait sistem nilai. Dan apabila kalian sudah paham, kalian bisa klik continue. Nah, di sini kalian diminta untuk memperhatikan rules of game yang telah dijelaskan tadi. Nah, apabila sudah membaca dengan baik, kalian diminta untuk menuliskan persetujuan atau janji untuk menerima segala konsekuensi yang telah diatur dalam rules tanpa terkecuali. Jadi kalian bisa menuliskannya itu di bagian discussion atau di bagian asesmen. Nah, di sini yang tadi dijelaskan. Jadi di setiap asesmen itu terdapat keterangan. Ini adalah XP dan GP yang akan kalian dapatkan apabila kalian berhasil mengumpulkan asesmen. Dan di sini ada 2 edit yang harus kalian selesaikan. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan ya terkait poin maupun 2 edit yang akan kalian selesaikan. Dan di sini ada asesmen yang harus kalian submit. Dan di sini ada bagian save draft. Yang apabila kalian belum yakin untuk mengumpulkannya, kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu. Itu tadi disuruh atau diminta untuk melakukan persetujuan. Jadi bisa saya setuju mengikuti sesuai dengan rules keputusan. Kita bisa klik submit. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini artinya submit sudah terkumpulkan. Dan apabila sudah selesai, kalian bisa klik ini dan kalian akan lanjut ke kelas berikutnya, yaitu ekspedisi bersama belajar di kelas. Nah, di sini itu terdapat ekspedisi bersama belajar di kelas, yang artinya kita dapat memanfaatkan fitur-fitur ini untuk pembelajaran di kelas, dan ini yang dinamakan sebagai class tools. Nah, class tool di sini sendiri itu hanya bisa dilihat oleh guru atau dosen pengampu, yang dimana hal itu hanya bisa ada di laman pengampu atau sebagai teacher. Nah, apa itu sih class tools? Itu adalah serangkaian fitur yang dapat digunakan pengampu untuk melakukan gamifikasi berbagai aspek kelas guna mendorong kesenangan dan keterlibatan pemain. Nah, class tool itu ada random picture atau redak takdir, yaitu yang ini. Itu random picture itu pengampu dapat memilih pemain atau tim secara acak atau menjawab pertanyaan, memilih pemain untuk kegiatan kelompok, dan banyak lagi. Jadi di sini itu dapat digunakan untuk memilih secara acak pemain ataupun anggota
melakukan suatu hal tertentu. Kemudian, random events itu adalah seperti ice breaking yang berisi tantangan-tantangan yang harus diselesaikan baik oleh individu, kelompok maupun sekelas. Kemudian ada kudos yang di sini itu merupakan pesan semangat untuk pemain atau tim lainnya. Kemudian ada timer yang dimana di sini berupa timer pada umumnya ya sebagai pengatur waktu, stopwatch juga demikian. Kemudian ada ulasan singkat atau tempat pelatihan ELDA atau ini quick review namanya. Jadi quick review ini itu berupa ulasan singkat di mana dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dengan lantang untuk menilai pengetahuan pemain dengan cepat. Jadi di sini itu seperti kayak pertanyaan yang akan diberikan kepada kalian, kemudian kalian jawab seperti itu. Dan ini bisa dipilih secara random untuk pemain yang menjawab hal tersebut. Kemudian ulasan formatif pertempuran bos, ini formative review namanya. Jadi ini itu buat dan jalankan penilaian formatif atau lakukan kuis singkat di kelas dengan jawaban singkat atau pertanyaan pilihan ganda. Bedanya di sini, bedanya ulasan singkat dan formatif itu, kalau ulasan singkat itu bisa dilakukan oleh masing-masing pemain dan mendapatkan penghargaan. Ini sama-sama kita harus menyerang lawan. Tapi kalau di ulasan singkat itu hanya bisa dilakukan secara lisan, dan apabila formatif ini terdapat pilihan ganda. Kemudian ada pengurangan volume yang dapat mendorong pemain untuk tetap diam dengan cara menyenangkan. Jadi di sini itu dapat kita atur volume dalam kelas apabila berisik dari atau dapat melebihi pengurangan volume yang sudah kita atur. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan pengurangan poin, dan apabila kalian bisa mengatur volume di dalam kelas, kalian bisa mendapatkan poin tambahan juga. Nah, dan terakhir adalah pengonversi nilai yang bisa diintegrasikan dengan Google Classroom. Continue. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat resolusi belajar dengan memanfaatkan RPG. Nah, simulasi pembelajaran RPG. Nah, kita bisa mengikuti story simulasi pembelajaran menggunakan RPG dan bagaimana dosen memulai kelas, memberi tas, dan berkomunikasi dengan kalian. Dan amati dan catat strategi yang efektif yang dapat diterapkan pengampu dalam mendorong partisipasi dan keterlibatan mahasiswa. Ada kesaksian magis, yaitu dengan mengumpulkan kesaksian dari mahasiswa yang telah mengalami pelajaran di RPG. Apa yang membuat pelajaran menjadi menyenangkan dan motivasi, dan bagikan pengalaman kalian di bagian discussion. Dan terakhir adalah desain strategi pembelajaran. Kalian dapat membuat strategi pembelajaran apa yang akan kalian lakukan untuk mendapatkan poin-poin tambahan. Kemudian kalian bisa mendiskusikannya di bagian discussion juga. Apabila kalian sudah menyelesaikannya, kalian bisa klik task complete. Dan terbukalah kuis berikutnya, yaitu lempar dadu petualangan. Nah, di sini itu kalian diminta untuk membentuk tim, dan apabila kalian sudah memiliki kelompok, kalian bisa lewati hal ini, dan apabila kalian belum memiliki kelompok, kalian bisa mengikuti instruksi dari kuis ini. Jadi di sini kalian diminta untuk melakukan pembagian kelompok. Dan di sini itu caranya adalah dengan menggunakan dadu gitu. Jadi setiap pahlawan akan melemparkan dadu dan menuliskan namanya di papan tulis sesuai angka dadu yang muncul. Jadi artinya nanti akan disiapkan dadu, kemudian nanti dari masing-masing kalian akan melemparkan dadu, kemudian menuliskan namanya di bagian papan tulis seperti itu. Bila kalian sudah menyelesaikan misi ini, kalian klik task complete. Nah, kemudian konstitusi kompak. Nah, di sini itu tugas Anda itu untuk membangun dasar-dasar kesepakatan dan norma dalam tim. Jadi kalian harus bisa membuat kesepakatan dalam tim kalian seperti rules ataupun aturan yang harus berlaku di tim kalian agar solidaritas tim kalian tetap terjaga seperti itu. Kita continue. Nah, kesepakatannya itu ada 3, yaitu rotasi kepemimpinan, sanksi untuk pelanggaran kesepakatan, dan penyelesaian konflik. Nah, kalian bisa baca sendiri untuk tugasnya itu seperti apa.
Dan apabila kalian sudah menyelesaikan tugas ini, kalian harus submit tugas kalian di bagian diskusi dan hanya perwakilan anggota tim saja gitu. Dan yang lainnya itu bisa memberikan persetujuan atau komitmennya dengan mereplay post tersebut. Apabila kalian sudah menyelesaikan task ini, klik task complete. Kemudian ada eksplorasi bersama. Nah, di sini tim Anda ini diminta untuk membangun identitas dan kekompakan. Dan kita bisa ikuti langkah-langkahnya. Nah, di sini adalah tugas yang harus diselesaikan oleh masing-masing tim atau kelompok. Yang pertama adalah kita membuat nama dan filosofi tim. Jadi bisa menggunakan nama apapun itu dan kita harus punya filosofi dari nama tersebut. Kita bisa mencerminkan dengan visi, misi, dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah membuat video yel-yel tim. Jadi setiap tim itu harus membuat video yel-yel yang memperkenalkan tim dan menyebutkan terkait visi tim, semangat maupun nilai-nilai yang kalian terapkan. Kemudian yang terakhir adalah pertemuan pengembang. Nah, ini harus kalian tuliskan juga terkait kapan saja kalian akan bertemu, dengan cara mendiskusikan cara untuk membuat kerjasama dan buat rencana pengembangan jangka pendek dan panjang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, submitnya seperti apa? Yaitu catatan yang berisikan rencana pertemuan pengembangan dan video tim di bagian diskusi. Jadi, kalian di sini diminta untuk membuat catatan dan video yel yang akan kalian kirimkan di bagian diskusi. Dan itu hanya dilakukan atau disubmit oleh satu anggota tim saja, kemudian anggota tim lainnya harus mereplay postingan tersebut. Dan apabila kalian sudah menyelesaikannya, klik task complete. Kemudian ada berikutnya adalah eksplorasi keajaiban pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi, kalian diminta untuk mengeksplorasi keajaiban pembelajaran lebih lanjut. Jadi di sini itu adalah pahlawan sebelumnya yang sudah menyelesaikan misi-misi mereka. Jadi ada arkeolog proyek, yaitu mereka merupakan pahlawan proyek terdahulu yang telah mewarnai buana untuk mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Nah, apa yang membuat mereka begitu luar biasa? Jadi bisa kalian catat inspirasi kalian. Kemudian ada buaya standar magis. Nah, dengan wawasan dari pahlawan terdahulu, ciptakan standar kalian dan harapan kalian agar bisa seperti mereka. Seperti itu. Kemudian visi ajaib, yang dimana di sini bisa kalian tuliskan visi kamu secara mendalam untuk menciptakan gambaran keajaiban yang kalian ingin raih bersama tim. Nah, di sini mahasiswa itu diminta untuk memposting di bagian diskusi lagi dengan catatan inspirasi Anda, kemudian elemen standar apa yang ingin kalian terapkan, kemudian visi yang akan memotivasi Anda untuk menyelesaikan semua tantangan yang ada di sini. Bila kalian sudah menyelesaikannya di bagian diskusi, kalian klik task complete. Nah, yang terakhir yaitu mengikat misi dan memantapkan jejak. Nah, di sini kalian sudah belajar terkait N0 wawasan Gundala, yaitu terkait penggunaan Classcraft maupun apa aja sih yang ada di Classcraft, dan kalian berhasil menyelesaikan tas-tas yang diberikan. Dan apabila kalian sudah yakin terkait tas yang diberikan, kalian bisa klik quiz complete. Dan selesai. Ini adalah tampilan dari karakter dashboard. Pada karakter dashboard ini terdapat keterangan terkait diri kalian seperti experience point yang kalian dapatkan, gold pieces, kristal, dan hearts. Dan di bagian kanan yaitu ada karakter kalian dan background yang kalian pilih. Jadi di sini itu adalah nama kalian, kemudian level kalian yang ada di mana, kemudian karakter kalian berupa guardian, mage, atau healer. Di bagian poin di sini terdapat 4 hal utama, yaitu experience point, gold pieces, crystal, dan hearts.
Experience point ini menunjukkan seberapa banyak poin pengalaman yang kalian dapatkan, yang dimana apabila kalian sudah mencapai 1000 poin, kalian akan naik level. Kemudian ada gold pieces, yang dimana di sini itu dapat dikonversikan sebagai nilai, dan kalian dapat memanfaatkan gold pieces ini untuk membelikan fitur-fitur atau baju-baju untuk karakter kalian. Kemudian ada kristal, yang dimana apabila kalian mendapatkan kristal dan kalian dapat naik level, kalian dapat mendapatkan kristal untuk ditukarkan dengan kekuatan baru. Kemudian yang terakhir adalah hearts, yang dimana di sini adalah jumlah nyawa kalian. Di bagian kanan ada yang namanya powers. Nah, di sini ini adalah fungsi kristal sesungguhnya, di mana apabila kalian mendapatkan kristal, kalian dapat menukarkannya dengan universal powers ataupun ada kekuatan khusus untuk masing-masing karakter. Jadi, setiap kalian menukarkan kristal kalian, maka kalian akan mendapatkan kekuatan baru. Kemudian yang terakhir adalah glitch, yang dimana apabila nyawa kalian sudah habis atau hati kalian sudah habis, kalian akan mendapatkan tantangan atau hukuman khusus yang harus kalian selesaikan untuk memulihkan hati kalian. Dan disinilah tantangan muncul dimulai. Nah, di bagian kanan ini adalah karakter yang kalian pilih tadi, yaitu berupa guardian, mage, maupun healer. Kalian dapat mengganti background pada karakter kalian dengan klik change background. Di sini ada beberapa pilihan background yang dapat kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Gitu. Nah, ini merupakan bagian dari karakter dashboard. Berikutnya ada equipment. Equipment ini yang seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kalian dapat menambahkan fitur-fitur baru pada karakter kalian atau item-item baru pada karakter kalian. Nah, hal ini berlaku apabila kalian bisa menaik level pada level tertentu. Jadi, setiap item itu harus mencapai level tertentu sehingga terbuka. Jadi, kalian bisa memanfaatkan ini apabila kalian naik level. Dan ini dapat ditukarkan di level tertentu. Berikutnya ada pets. Pets di sini dapat kalian gunakan untuk menambah JP kalian. Jadi, kalian dapat memanfaatkan pets ini dengan cara menerima tantangan dari setiap pets yang diberikan. Jadi, setiap pets itu untuk mendapatkannya harus memenuhi tantangan tertentu. Seperti ini, misal kalian untuk mendapatkan pet Sam harus mengumpulkan 7 JP dalam waktu 10 jam. Jadi, apabila kalian sudah memenuhi ini, kalian dapat menerima pets. Apabila kalian sudah siap untuk memulai tantangan, kalian klik start. Dan apabila kalian berhasil untuk mendapatkan 7 JP dalam waktu 10 jam, kalian akan mendapatkan pets dan dapat meraih 50 JP. Seperti itu. Itu pun berlaku untuk pets-pets lainnya yang akan terbuka apabila pets yang pertama sudah terbuka, maka akan muncul pets berikutnya yang berisi tantangan yang berbeda-beda yang harus kalian selesaikan untuk mendapatkan JP. Dan setiap pets memiliki atau akan mendapatkan JP yang berbeda. Seperti itu. Berikutnya adalah quest. Quest di sini merupakan tantangan yang harus kalian selesaikan atau tes-tes yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 5 task utama, yaitu ada genggam filosofi agile, menaklukkan siklus hidup, taktik agile dalam aksi, pimpin proyek dengan keberanian, dan mematahkan keberanianmu. Kita sudah belajar terkait E0 wawasan gundala, sehingga kalian dapat menyelesaikan EE lainnya atau episode-episode lainnya untuk mendapatkan poin yang sudah dijelaskan di E0 wawasan gundala.
Dan setiap task itu memiliki due date dan poin tertentu yang harus kalian sesuaikan sesuai dengan yang tertera. Berikutnya ada kudos. Kudos di sini berfungsi sebagai pesan yang akan kalian sampaikan ke masing-masing individu ataupun tim. Jadi, kudos di sini itu berisi pujian, pesan, ataupun apapun itu yang dapat kalian kirimkan kepada anggota tim maupun tim itu sendiri. Jadi, di kudos ini terdapat pilihan untuk mengirimkan pesan seperti apa. Dan pada kudos ini kalian harus memperhatikan gaya bahasa maupun apa pesan yang akan kalian sampaikan, karena apabila kudos yang kalian kirimkan kepada tim ataupun individu bernilai buruk, maka kalian akan mendapatkan pengurangan poin, dan apabila bernilai baik, kalian akan mendapatkan tambahan poin. Dan kudos yang diberikan akan ada di tampilan ini. Jadi kalau kalian misal mau menambah poin kalian bisa mengirim kudos. Berikutnya adalah student. Di sini kalian dapat melihat teman-teman sekelas kalian dan bagaimana progres mereka dalam menyelesaikan setiap tantangan di quest. Kalian juga dapat melihat profil mereka sehingga kalian akan termotivasi untuk bisa menyelesaikan quest terkait. Berikutnya ada messaging. Messaging ini berfungsi untuk setiap dosen pengampu untuk memberikan pengumuman terkait kelas kalian. Jadi setiap pengumuman apapun itu dapat diberikan di bagian messaging ini.